Hai sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa trik dan strategi pembukaan catur yang cukup menakjubkan. Ya, kita akan melihat pembukaan Gambit Danish. Danish Gambit adalah pembukaan yang sangat tajam, mematikan dan penuh komplikasi. Tapi di era sekarang sudah jarang level Grandmaster memainkan pembukaan ini. Pembukaan ini biasa dimainkan di level pemula atau level menengah, terutama di catur blitz dan ballet. Ide awalnya putih memulai dengan pembukaan pion raja E4. Pembukaan E4 biasanya mengarah ke permainan terbuka yang tajam dan kaya akan varian atau cabang. Dibalas E5, diikuti D4 dengan perebutan pusat. Balasan paling umum dari hitam adalah mengambil pion ini yang merupakan gambit diterima. Lalu putih C3 mengorbankan pion lagi. Jika hitam merakus, maka ia akan mengambil lagi. Di sini sebenarnya putih dapat mengambil kembali pionnya, tapi putih lebih memilih langkah perkembangan dengan memainkan gajah C4, mengincar titik lemah F7. Perlu diketahui bahwa dalam Danish Gambit yang kita bahas di video kali ini, langkah gajah C4 ini adalah langkah yang sangat berpengaruh dalam hampir semua varian yang akan putih mainkan. Boleh disebut bahwa langkah gajah C4 ini adalah langkah krusial. Jika lagi-lagi hitam merakus, tentu ia akan mengambil pion B2. Balik diambil gajah putih. Ini adalah alur dari Gambit Danish yang diterima. Seperti yang kita lihat, putih menyerahkan dua pion sebagai imbalan atas posisi yang sangat menyerang ini. Sepasang gajah putih aktif menekan sisi raja pertahanan hitam. Gajah C4 tajam menyerang petak F7 dan gajah B2 aktif mengontrol petak G7, sehingga sulit bagi gajah hitam untuk bergerak karena harus membela pion G7. Putih juga memiliki kontrol pusat yang bagus dengan pion pusatnya. Meskipun Danish Gambit tidak begitu populer di level Grandmaster, tapi pembukaan ini masih menjadi pembukaan yang bagus, terutama saat menghadapi pemula. Akan sangat cepat mematikan lawan karena lawan akan terjerumus dalam alur permainan yang tajam. Pembukaan ini lebih sering dimainkan level pemula atau bahkan level menengah, terutama di catur blitz dan ballet. Idenya adalah karena banyak lawan yang tidak cukup siap untuk pembukaan yang agresif super tajam. Jika kita termasuk pecatur yang suka menyerang sejak awal dengan pancingan mengorbankan material, maka pembukaan ini adalah layak dan patut dicoba. Mari kita lihat beberapa konsep dan ide taktis yang sangat penting untuk putih. Kemudian kita akan melihat beberapa varian umum yang menunjukkan bagaimana kita dapat menerapkan taktik dalam permainan, dan juga kita dapat merespon sebagai hitam jika lawan menggunakan pembukaan ini sebagai putih. Bermain sebagai putih, kita perlu mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah karena putih sudah ketinggalan dua pion, putih harus mencoba untuk tidak menukar perwira. Kedua, putih harus bermain tajam dan super agresif dan mencoba menghindari memainkan langkah pasif apapun. Putih harus mencoba untuk tidak memberi lawan kesempatan untuk mengembangkan pion dan mengejar raja hitam itu segera. Ketiga, karena ini akan menjadi permainan terbuka, maka gajah akan sangat penting. Cobalah untuk tidak menukar sepasang gajah putih ini. Hal lain dalam pembukaan seperti ini, mungkin ada situasi di mana kita harus membawa dan mengeluarkan menteri lebih cepat untuk menyerang lawan. Jadi jangan ragu kalau memang menguntungkan. Dan khususnya dalam pembukaan ini, kita akan mendapatkan kesempatan bagus untuk mengorbankan gajah kita. Misalnya gajah pukul F7 yang idenya mengekspos raja hitam. Asalkan kita harus bisa mengorbankan kapan saat yang tepat. Kita akan melihat rencana hitam memainkan kuda F6. Tentu saja tanggapan yang paling banyak adalah mendorong pion ke E5 dan memaksa kuda hitam melangkah lagi dan bahkan mencoba menjebaknya. Dalam pembukaan ini, lajur D ini sangat penting karena akan segera terbuka dan mungkin menemukan beberapa peluang bagus untuk meluncurkan serangan yang ditemukan dan menyerang menteri hitam. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan ide-ide untuk menguntungkan putih secara umum. Dalam posisi ini, jika hitam memainkan D6, maka putih dapat memainkan kuda F3. Dan kemudian jika hitam memainkan gajah G4, melakukan pakuan,
maka ini adalah kesalahan besar dan kesempatan putih untuk mendapatkan keuntungan dari posisi ini. Karena putih dapat mengorbankan gajah ke F7. Raja mengambil, dan sekarang putih memiliki taktis cerdas ini. Ya, kuda ke E5 melakukan skak. Pion tidak dapat mengambil kuda karena hitam akan kehilangan menteri. Oleh karena itu, hitam dipaksa memindahkan rajanya ke E8, dan kemudian gajah hitam dapat dipukul. Meskipun secara posisi masih berimbang, tapi melemahkan hitam karena posisi raja hitam sedikit terbuka di tengah dan tidak dapat lagi melakukan rokade karena raja sudah bergerak. Dan juga putih mengurangi ketertinggalan satu pion karena telah memakan pion F7. Putih telah mengembangkan 2 perwira, sedangkan perwira hitam masih di tempat tidurnya masing-masing. Putih lebih cepat mengembangkan diri dengan rokade, sehingga raja menjadi aman dan benteng pasif menjadi benteng aktif. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain setelah posisi ini. Bagaimana jika hitam bermain kuda C6, maka dibalas kuda F3, kuda F6. Semua langkah adalah perkembangan normal. Lalu kita tekan kuda F6 dengan mendorong pion ke E5. Biasanya kuda terpancing untuk menyelamatkan ke E4. Sekali lagi idenya sama dengan varian yang awal tadi, yaitu mengorbankan gajah ke F7. Raja mengambil, dan kali ini menteri dapat melakukan skak di D5. Dan setelah raja bergerak, putih langsung dapat melahap kuda ini. Seperti yang kita lihat, materialnya hampir sama, tapi raja hitam terekspos dan kehilangan kesempatan rokade. Putih telah mengembangkan 3 perwira, sedangkan hitam baru 1 perwira. Dan sekali lagi, setelah putih melakukan rokade, raja akan sangat aman dan bentengnya menjadi benteng aktif dan akan sangat fokus menyerang. Dan seharusnya ini menjadi permainan yang bagus untuk putih. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain setelah posisi ini. Bagaimana jika hitam bermain kuda C5, maka putih dapat bermain gajah kali F7 skak. Raja mengambil, lalu menteri D5 skak dan mengancam gajah. Setelah raja mundur, menteri pukul gajah. Putih unggul karena raja hitam kehilangan kesempatan rokade dan tertahan di tengah. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain setelah posisi ini. Bagaimana jika hitam bermain menteri G5 mengancam pion G2. Tapi ini akan baik-baik saja. Putih akan membiarkan pion G2 ini dengan memainkan kuda F3. Banyak pemula akan tergiur dengan pion G2 ini dan segera melahapnya. Putih balik mengancam dengan benteng G1. Menteri mundur. Sekarang lagi-lagi kita memakai ide yang sama dengan varian sebelumnya, yaitu mengorbankan gajah ke F7. Tentu saja dengan posisi seperti ini, raja hitam tidak dapat memukul gajah karena akan segera terkena garpuan ke G5 dan mendapatkan menteri. Oleh karena itu, dalam posisi ini hitam harus memindahkan raja ke D8. Lalu putih memiliki langkah hebat, yaitu benteng kali G7. Jika benteng diambil, maka balik diambil dengan gajah. Putih akan mendapatkan benteng yang tidak dapat bergerak. Oke, bagaimana di posisi tadi jika benteng G7 tidak diambil? Dalam posisi ini kuda hitam diserang 2 kali. Maka langkah paling logis dari hitam adalah menyelamatkan kudanya, misalkan ke E7. Maka putih memainkan benteng G3 menyerang ganda ke benteng dan menteri. Dan tentu hitam akan menyelamatkan menterinya dan putih menang 1 benteng. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain setelah posisi ini. Bagaimana jika hitam memainkan gajah ke B4 melakukan skak? Maka putih dapat memblokir dengan kuda ke D2. Di sini hitam biasanya bermain kuda F6 menyerang pion E4. Putih bermain E5 balik menyerang kuda dan kuda ke E4. Dan sekali lagi putih memakai ide seperti varian sebelumnya, pengorbanan gajah ke F7. Raja mengambil, lalu menteri B3 skak. Raja mundur, putih merebut kembali gajahnya dan disertai keunggulan posisi yang solid dengan pengembangan perwira yang lebih banyak. Dan sebaliknya, posisi raja hitam sedikit terbuka di tengah dan kehilangan kesempatan rokade. Oke, kita kembali jika hitam tidak menerima pengorbanan gajah putih dan memainkan
rajanya ke F8, maka putih dapat memainkan gajah A3 yang memaksa untuk mengambil. Diikuti oleh pengambilan balik kuda, raja pukul gajah, dan kemudian menteri ke B3 skak dan mengancam gajah. Pada akhirnya gajah terambil dan materi sama, tapi secara posisi putih jauh lebih unggul. Lagi-lagi pengembangan perwiranya lebih banyak, terbalik dengan hitam yang belum mengembangkan perwira dan posisi raja terbuka dan hilang kesempatan rokade. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain. Bagaimana jika hitam bermain gajah B4 melakukan skak, maka putih bisa juga memblokir dengan kuda ke C3. Ada beberapa pemula melakukan langkah D6 dengan maksud pengembangan gajah, maka putih dapat memainkan menteri B3, menyerang ganda F7 dan gajah B4. Untuk itu hitam berusaha membuang gajah B4 dengan langkah paksa gajah pukul kuda, skak balik dipukul gajah, dan lagi-lagi putih memiliki serangan ganda ke F7 dan G7. Tidak ada cara bagi hitam untuk bisa membela keduanya dan akan kehilangan salah satu, dan ini merupakan keuntungan posisi yang sangat menonjol untuk putih untuk melanjutkan ke permainan tengah. Oke, sekarang kita lihat varian lain. Oke, dalam posisi ini bagaimana jika hitam memainkan kuda ke F6, putih dapat bermain kuda G ke E2, memancing hitam memukul pion. Bila hitam memukul pion, maka langkah aman putih adalah rokade. Kuda pukul kuda, balik dipukul kuda, gajah makan kuda, dan balik dipukul gajah sambil mengancam pion G7. Di sini hitam biasanya terpancing melakukan rokade dengan maksud mengamankan raja sambil membackup pion G7. Tapi ini sebenarnya posisi yang justru mendekatkan raja dengan posisi maut. Coba ingat baik-baik posisi yang cukup familiar ini. Putih dapat memainkan menteri G4 mengancam mat di G7. Satu-satunya putih memblokir serangan dengan G6. Setelah itu putih memainkan menteri D4. Apapun langkah hitam tidak dapat menghindari dari mat. Hitam tidak bisa memblokir dengan F6 karena pakuan gajah C4. Bagaimana dalam posisi ini jika hitam langsung melakukan rokade? Maka kuda ke D5 mengancam gajah. Bila gajah ke C5, maka menteri G4 mengancam mat di G7, memancing langkah G6 untuk melemahkan peta-peta gelap. Setelah itu putih bermain menteri F4 dengan ancaman kuda pukul C7. Putih juga mempunyai pilihan kuda F6 dengan keunggulan penuh buat putih. Atau dalam posisi ini jika hitam bermaksud menghindari mat dengan memainkan F6, maka kuda ke E7, double skak, raja H8, putih dapat melakukan skak mat yang sangat cantik dengan kuda G6 skak dipukul pion dan menteri H4 skak mat. Oke, sekarang mari kita lihat varian lain setelah posisi ini. Bagaimana jika hitam bermain D5, maka putih akan mengambil dengan gajah. Dan sekarang jika hitam tidak berhati-hati dan memainkan C6, menyerang gajah, dan lagi-lagi putih memainkan ide pengorbanan gajah ke F7. Hitam tentu saja tidak dapat mengambil gajah karena akan kehilangan menterinya. Jadi hitam bermain raja E7, tapi kemudian putih memainkan pukulan beruntun dengan gajah A3 skak dan memaksa raja untuk berpindah lebih jauh lagi ke F6, dan hitam kehilangan menteri. Oke, sobat catur semua pasti bertanya-tanya bagaimana sebaiknya hitam bergerak untuk posisi-posisi pembukaan yang seperti ini. Oke, kita lihat setelah D5, gajah mengambil. Langkah terbaik dari hitam adalah kuda F6. Setelah langkah gajah kali F7 skak, pengorbanan ini tidak berfungsi karena setelah raja mengambil, menteri pukul menteri. Hitam dapat bermain gajah B4, melakukan skak dan mengancam menteri dengan benteng. Menteri mundur. Akhirnya putih kehilangan menteri, balik dipukul kuda dengan posisi yang seimbang. Oke, bermain sebagai hitam, hitam juga memiliki opsi menghindari alur gambit sejak awal yang memancing putih memainkan pengorbanan gajah di F7. Setelah putih bermain E4, hitam membalas E5, D4, E kali D4, C3,
Setelah langkah awal, di langkah 3, alih-alih mengambil pion, hitam dapat menolak dan memainkan D5. Idenya adalah mencegah putih memainkan permainan agresif dan menyerang. Oke, demikianlah beberapa varian-varian dari Danish Gambit yang di dalamnya kaya akan jebakan, trik, dan strategi yang tajam dan mematikan. Semoga bermanfaat. Dan sekarang akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya gajah ke H8. Bila hitam menteri ke C5, maka B4 skak menteri menutup dan dipukul gajah skak mat. Apabila hitam memainkan menteri ke E3, skak ditutup dengan B3 sambil melakukan skak menteri ke E5 dan dipukul gajah skak mat. Dan sekarang kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.